Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'a sobirin. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam, selamat ketemu. Baru saja kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Alhamdulillah. Kita berbicara tentang kemarin lagu-lagu perjuangan. Kalau orang lain bicara lagu perjuangan nasional, lagu perjuangan internasional, akhirnya biasa lah. Dengan pupuh-pupuh Sunda yang 17 pupuh itu dulu adalah merupakan suatu pendidikan kepada anak. Lagu sekarang kan beda lagi nuansanya, lebih cenderung ke cinta, ke apa. Kalau dulu itu lagu seperti kemarin ya ada Sinom, ada Dandanggula, ada Mirangrong yang 17 lah. Dan itu sama, hampir sama dengan di Jawa, di Sunda, sama saja ya. Pupuh-pupuhnya itu macapat dan lain sebagainya. Seni itu adalah ada dari sononya. Sekarang ada satu sejarah mengingat kembali. Aki diingatkan oleh Cisri. Cisri itu Kasubag Cisolok ya, atau PLKB Pelabuhan Ratu lah, pokoknya dari sana. Waktu Aki ke sana tidak ketemu dengan beliau karena beliau sakit, baru pulang dari rumah sakit ya. Maaf Aki tidak bisa menemui. Aki juga mohon maaf tidak bisa nengok. Karena apa? Karena Aki dengan rombongan, malum lah kalau dengan rombongan, apalagi rombongannya itu adalah nenek-nenek dan kakek-kakek. Kata Cisri, begitu mendengar dan menyimak dongeng-dongeng Aki, Ki, begitu banyak tantangan dan resiko ya. Cara kerja kita dulu itu betul. Malah kalau menurut Aki berat jadi PLKB tempo hari karena itu harus membabat hutan. Membabat hutan yang notabene si programnya itu ada di wilayah biru. Di wilayah Kelabu, bukan wilayah biru, wilayah Kelabu. Jadi yang belum pasti hukumnya gitulah. Menurut pendapat orang-orang, itu saja begitu. Jadi susah Cisri, isu ini ditempa dengan kasus ini, isu belum lagi dengan rumor dan lain sebagainya. Aki juga masih banyak itu pengalaman. Mungkin yang lain lebih banyak, hanya tidak mendongeng saja. PLKB tempo dulu itu dihadapkan pada tantangan-tantangan yang berat. Namun demikian Cisri dan kepada semua ini perlu diingat. Kenapa? PLKB itu paling alot untuk diangkat menjadi PNS. Ini. Padahal presiden perhatiannya bagus. Cuman alot. Kenapa alot? Aki dongeng dulu. Pertama, PJP. Pembangunan jangka panjang tahap 1, 1969, 1994, 5 pelita. Pelita yang pertama itu, yang pertama diangkat secara massal, cepat diangkat PNS, tanpa survei, malah ada yang belum punya ijazah SPMA pun asal sudah ada tanda lulus bisa diproses waktu itu. Karena apa? Karena ini kan adik-adik Aki juga yang sekarang pensiun itu banyak yang dari PPL. Baik itu PPL pertanian, PPL perikanan, PPL peternakan diangkat. Kenapa diangkat? Karena saat itu Pelita 1 ya, Pelita 1 tuh 1969, 1974 itu GBH-nya apa GBHN? Garis-garis besar haluan negara adalah swasembada pangan. Jadi mereka yang diangkat lebih dulu. Aki melohok aja. Masih saudara, ada yang SPMA-nya belum selesai ya, baru kelas 3 tapi dinyatakan ada lulus begitu ijazah belum keterima diproses. Itu hebatnya. Ya, tahun 1969 1974. Makanya mereka lama masa kerjanya. Yang kedua 1974, nah ini mulai diangkat guru. Nah, kalau guru sampai sekarang juga terus menerus. Malah tahun 1980-an karena guru SD itu banyak dibangun di Jawa.
ya, terutama di Jawa Barat, di desa Aki juga dari 1 sampai jadi 3 membangun SD Impres, jadi pengangkatan guru luar biasa. Ya, kelebihan di Bandung waktu itu 60 orang dipindah ke Subang. Itu Pantura itu saudara-saudara Aki dari Ciwidey, dari Pasir Jambu, sehingga Aki waktu itu oleh Pak Bupati disebut ketua pegawai Bandung. Karena Aki juga kan dipindah ke Subang. Itu. Nah, PLKB alot. 1971 sudah mulai ada pengangkatan PLKB kan honorer oleh BKKBN. 71 tuh sudah ada. Bahkan mungkin pegawai BKKBN yang honorer dari 1970. Tapi setelah Aki kalau PLKB-nya dari 1971. Termasuk Aki di situ ya, di situ. Nah, sampai dengan 1976 nih, padahal kerjanya ditentang seperti tadi itu. Baru disurvei. Mungkin BKKBN ya waktu itu mengusulkan tidak semata-mata langsung diangkat. Tidak begitu, tidak seperti PPL dengan guru. Tapi PLKB itu disurvei. Mungkin disurveinya Jawa Bali ya. Jawa Bali karena kan baru itu BKKBN baru ada di Jawa dan Bali. Salah satunya adalah Aki CS. Dengan para PLKB yang disurvei itu. Disurveinya itu bolak-balik. Katanya orang lain 1 kali, tapi Aki itu diyakinkan sampai beberapa kali ke situ. Ya, dari mana? Dari semacam kalau sekarang dari Menpan, dari BAKN. Kenapa harus disurvei? Nah, karena pegawai negeri itu harus memenuhi jam kerja sebanyak 40 jam seminggu. Dulu kan kerjanya sampai Senin dan sampai Sabtu. Jadi rata-rata 7 jam sehari. Tidak percaya. Kalau kepada PPL percaya karena PPL sudah membuat sedemikian rupa konsepnya lebih bagus. Dari mulai rembug nasional sampai saung meeting. Nyontoin nyaplak. Ya, bagaimana cara tanur itu diajarin sama PPL. Jadi kerjanya jelas kata BAKN. Kalau PLKB apa? Gitu Pak. Beratnya itu ya karena 40 jam sehari. Nah, inilah bolak-balik. Aki yakinkan mereka ya karena ada yang gendut segala macam dengan apa? Dengan 10 langkah PLKB. Pagi-pagi Aki ajak ke desa, ada nanda tangan daftar hadir di desa, beritahu ke lurah, dari lurah atau ke kades, Aki berangkat ke RW, menemui. Siangnya Aki menemui, terus selama seminggu begitu. Malamnya Aki ajak untuk ceramah di pengajian. Dia nggak mau. Satu kali ada yang disebut dengan pertemuan dengan tokoh, Aki bawa ke daerah yang tinggi, dia gendut kan. Jalan kaki kan gak ada apa-apa. Dia sampai setengahnya juga. Udah Pak Rukman, udah saya tidak ikut ke sana katanya. Percayalah bahwa ini PLKB itu benar berat kerjanya begitu. Belum lagi ya Aki rada di skenario sedikit. Belum lagi kita menemui kepada para ulama yang masih menentang. Menentang di situ ya. Jadi berat sekali PLKB. Nah, 1976 disurvei. Ini nih, kalau orang lain kan langsung tuh diangkat tanpa survei-survei. Baru 1979 pemberkasan CPNS. Baru pemberkasan CPNS. Jadi Aki pindah ke Subang tahun 79 itu belum PNS, honorer 16.000 harga supervisor itu. Makanya Ibu Engkut dengan Pak Karsin waktu itu sayang ke Aki, diberi daripada ngontrak, Aki diberi kamar di belakang ya, yaitu dengan Tata Sumitra itu di belakang kantor. Karena dari mana kalau ngontrak? 16.000 Aki jadi supervisor itu. Nah baru 79 karena Aki diproses di Bandung, Aki tetap di Bandung. Keluarlah SK tahun 1980. Begitu beratnya, alotnya begitu. Ya, jadi mohon maaf, mungkin pemerintah Pak Harto sudah menjelaskan angkat aja PLKB, mungkin presiden kayak gitu. Tapi kan secara prosedur BAKN ini benar nggak PLKB itu? Nah ini sebetulnya jam kerjanya, kalau jam kerja Aki kan penyuluh, untuk penyuluh. Kalau diem di kantor itu nggak masuk jam kerja itu.
Aki bawa ke Elko, perlihatkan daftar Elko, perlihatkan daftar RT, daftar tokoh yang harus dikunjungi selalu. Itu sebetulnya perjuangan kita. Alhamdulillah, mungkin dari beberapa tempat, khususnya di Aki katanya 3 kali. Ini yang ingin meyakinkan, saya ingin tahu bagaimana itu penegasan kesepakatan. Penegasan kesepakatan, bagaimana penteladanan. Itu yang 10 langkah itu dikocek itu ya. Karena alhamdulillah 76 kan sudah konsepnya sudah jadi. 76 itu yang dibuat oleh Diklat Bandung gitu. Dr. Kusdinar Yogasara, Pak Herto, Pak Saud, di situ ada beberapa orang yang konseptornya ya. Kalau yang aplikasi di lapangannya salah satunya adalah Aki. Nah, itulah perjuangan kita berat, makanya kita harus bagus sekarang, apalagi sekarang yang honorer juga sudah diangkat P3K. Wabil khusus lagi Aki dapat berita ya, memang ini dari tahun 1982 sudah mulai ada. Dulu Kang Koko Koswara ya, yang ke istana itu biasa. Kemarin juga katanya Atik Sari Kartika yang dari Cisaga itu karena juara nasional PLKB non PNS sehingga diundang ke gedung DPR MPR untuk mengikuti sidang. Sidang 17 Agustusan ya, para teladan kan biasa guru teladan, ada PPL teladan dulu, alhamdulillah sekarang katanya PLKB teladan masih masuk kalau tidak ada keterlaluan. Saya kira itu saja jadi dari Aki, sekali lagi bahwa perjuangan yang panjang ini tolong kita lanjutkan dengan baik. Tolong kita lanjutkan dengan baik karena memang pada saat itu ditanya kemanapun orang tahu PLKB. Ke RT tahu, ke masyarakat tahu apa kerjanya, sekian itu dari survei dari BAKN itu ya, dijawab bukan oleh kita, dijawab oleh camat, oleh dinas instansi lain, oleh masyarakat, oleh tokoh, dijawab bahwa PLKB itu diperlukan. Mudah-mudahan terus menerus sekarang PLKB menjadi primadona di desa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.